Bahasa Jawa apa ya? Sini-sini gitu kayak. Sini. Kayak Iya kayak. kayak gini nih. Gini. Pokoknya ya perspektif tuyul lah ya. Bener-bener lari bolak-balik depan lukisan itu. Cewek. Waduh, tolong. Wah, ini seru nih jadi kat. Benerin. Tolong. Apa ini? Teman-teman semua. Di dunia ini ada yang disebut pemerintahan demokratis dan ada juga yang disebut mistis. Ya mau tidaknya kita tidak tahu, namun ada beberapa hal yang tidak bisa manusia lihat dan ada beberapa hal yang tidak bisa manusia dengar. Namun di program kali ini kita akan mengajak teman-teman semua untuk merasakan sensasi horornya, kelamnya, gelapnya, basahnya, dunia mistis, dunia paranormal activity, dan dunia-dunia hantu-hantu. Kembali teman-teman di sebuah program paling viral di internet, program horor paling fenomenal di jagat dunia YouTube lebih dari TV Boom. Kembali lagi kalau bukan di Mbah Aku Takut. Dan kali ini teman-teman bersama gue Diko lagi sebagai Mbah Dukan. Kali ini sebenarnya gue nggak apa-ngapain sih, gue cuma hanya akan membawakan teman-teman dan orang-orang yang ingin berbagi kisah-kisah horor. Dan kali ini ada satu teman dari SMA ya Mas ya? SMA Kak. SMA Iya. ya. Orang ini dari SMP sudah dikenal dengan kisah-kisah horornya. Salah satunya tuh adalah nyodomi tuyul ya. Nyodomi tuyul sama Ruwo kalau nggak salah seperti itu ya. Siapa lagi tidak lain tidak bukan orang paling cabul Ciledug, Aslam Anwari. Ya, terima kasih Mbak Dukaun. Gimana sehat? Alhamdulillah. Sehat. Studio kecil juga ya. Iya. Bekerja bersama. Bersama. Siapa yang sangka dulu kita main bola apa ibaratnya masih hahi-hahi, sekarang kerja bersama bikin project bareng. Ini juga project beliau juga nih, Mbah Aku Takut nih. Ya, terima kasih Mbak Dukan. Lam, nih lu bikin Mbah Aku Takut nih dan akhirnya lu berkontribusi juga nih sama kontennya. Emang apa sih yang ada? Lu punya cerita apa sih sampai lu mau ikutan nih? Jadi sebenarnya tuh gue itu adalah salah satu orang yang nggak percaya nih. Nggak percaya? Mbak Dukaun ya. Justru lu persetan dengan Gue setan? persetan dengan setan. Oke, nice. Namun ada beberapa hal yang apa ya, kayak kontradiktif nih sama kepercayaan gue. Oke, contohnya apa tuh? Yang gue alamin pada saat masa lampau lah ya. Alright. Entah kenapa gue ada satu cerita. Ini mungkin dari cerita gue dulu kali ya. Karena yang akan gue bawakan ini POV-nya tuh dari temen-temen gue dan gue juga ada di situ gitu. Oke. Tapi kalau berangkat dari gue sendiri, gue dulu itu waktu kecil, entah ini tuh khayalan atau apa ya, atau memang bener kejadian. Jadi pas TK itu memang gue tuh, sekolah gue tuh termasuk sekolah yang TK yang lumayan besar lah ya. TK besar. TK-nya tuh lahannya luas, taman bermainnya gede. Tapi Asalam nih? Enggak, di daerah Kemandoran lah, Jakarta Barat. Nah terus kayak dalam proses kegiatan belajar mengajar tuh Jack, gue tuh kayak lagi belajar asik-asiknya belajar, tapi kayak ada sesuatu hal yang mengganggu gue dari pintu keluar Jack. Pintu keluar kelas gue nih, lagi belajar, kok gue kayak melihat ada seseorang yang kayak ngintip, kasarin pintu tuh ngintip gini Jack. Kayak ngintip gini nih. Iya betul, kayak nyamping gitu. Dan ngawe-ngawe gitu, bahasa Jawa apa ya? Sini-sini gitu kayak. Sini. Kayak Iya gini nih. Gitu tuh. Nah, itu kayak gue tuh apa ya, antara takut tapi karena mungkin masih kecil jadi kayak ngeliatin terus. Oke, bentar. Itu perawakan orangnya seperti apa kalau lu inget? Perawakan orangnya itu laki-laki, nggak paruh baya sih, lebih tepatnya kayak mukanya tuh nggak jelas Jack. Mukanya tuh nggak jelas, paruh tapi gini nih.
Tapi orang ya? Orang, yang gue lihat tuh orang pada saat Lihatnya orang itu. ya? Pada saat itu orang, cuma Mukanya nggak jelas. Mukanya nggak jelas, tapi balik lagi, itu pas itu tuh TK, Jack. Jadi kayak apakah itu memang khayalan gua atau memang itu adalah kejadian mistis atau orang iseng. Tapi menurut gua kalau orang iseng, nah pada saat itu tuh gua kayak seinget gua tuh gua samperin tapi nggak ada. Kalau orang iseng, at least dia adalah ngagetin gue kayak apa, tapi ini nggak ada. Dan setelah gua samperin nggak ada, dan dengan polosnya ya gua balik lagi ke bangku gua gitu. Oke. Itu doang sih, itu dari gua. Terus ada lagi kejadian tuh? itu TK. Sama kejadian itu udah agak besar nih ya, beberapa tahun lalu lah ya. Cuma ini lebih ke mungkin ke ini ya, rep-repan, Jack. Rep-repan tapi dibarengi dengan gue melihat kegiatan-kegiatan tolol nih di depan mata gue. Jadi pada saat itu rumah gue tuh lagi kayak dicecetin gitu loh. Sedangkan bokap gue tuh banyak banget lukisan di rumah. Ya suka beli-beliin lukisan banyak lah. Jadi lukisan yang ada di tembok lagi ditaruh di kamar gua. Lukisannya itu binatang. Lukisan binatang itu ya macan gitulah. Gue tidur lah, ya singkat cerita lukisan taruh di kamar gua dan gue tidur dan gua akhirnya rep-repan nih, singkat cerita nih. Rep-repan terus kayak ya biasa lah ya, mau bangun pun susah, mau ngomong juga susah. Tapi pas udah separuhnya gue bangun, gue lihat di depan lukisan itu bener-bener jelas. Cuma gue balik lagi karena ini gue orangnya ini ya apa nggak percaya mistis. Jelas depan mata gue tuh kayak anak kecil bener-bener lari bolak-balik. Dan pada saat itu gue bener-bener makin apa ya, membuat ketakutan gue tuh nambah gitu loh. Ditambah udara perpan, pas gue separuh sadar itu gue ngelihat anak kecil, Jack, bolak-balik, Jack. Anak kecil kayak gimana tuh? Anak kecil normal aja? Ya lebih ke luyut kali ya. Luyut terus telanjang, pakai baju. Mangga pakai celana. Telanjang? Tapi telanjang. Oke. Tapi telanjang terus dia Botak? pokoknya ya perspektif tuyul lah ya. Bener-bener lari bolak-balik depan lukisan itu ya. Tapi pada akhirnya setelah gue bangun kayak deg-degan, udah pasti deg-degan, takut. Tapi pas gue bangun, anjing rep-repan nih gue. Jadi akhirnya gue lariin ke sana aja karena gue balik lagi tadi, gue tuh bener-bener nggak percaya hal mistis. Apa yang bikin lo nggak percaya hal mistis dengan banyak kejadian dalam hidup lo seperti itu? Karena menurut gue tuh kayak gue selalu ngelariin ke itu hayalan gue doang, Jack. Kayak gue nggak pernah merasakan hal-hal mistis yang orang bicarakan, kayak misalkan kesurupan atau misalkan ngelihat langsung penampakan gitu. Gue hampir nggak pernah yang lagi sadar gitu tiba-tiba gue ngelihat ada tuyul atau pocong depan gue lewat gitu, nggak pernah. Tapi kayak ada satu kejadian yang akhirnya tuh gue kontradiktif tuh sama kepercayaan gue pada saat gue SMP. Jadi gue punya sahabat nih, Jack, sahabat deket banget ya, cewek. Waduh, tolong. Wah, ini seru nih, jadi kat. Benerin. Tolong. Apa ini? Tolong. Waduh. Oke, terus? Jadi gue punya sahabat nih, deket banget nih, cewek, pas SMP. Ya. Jadi gue mulai deket sama dia itu, mulai berteman itu kelas 2 SMP, Jack. SMP. Cewek. Dan dia ini bapaknya punya salah satu pesantren di Kebonjeruk. Dekat kelurahan Kebonjeruk tuh belakang tuh ada pesantren gede. Nah, dia terkenal suka kesurupan. Cuma pada saat itu gue tuh belum deket banget dan belum kayak main bareng terus. Nah, pada saat gue main bareng terus itu, akhirnya gue merasakan tuh, Jack, hal-hal mistis itu, Jack. Jadi pernah satu kejadian, dia itu pulang sekolah, Jack. Pulang sekolah, kalau ada yang tahu teman-teman, sekolah gue itu di SMPN 127 Jakarta. Jadi dia tuh kayak sekolah gue tuh kayak lorong dulu masuk, baru sekolah gede gitu. Nah, pas dia perjalanan pulang sekolah, dia otomatis kan keluar dulu nih ke lorong. Nah, pas keluar lorong, dia itu cerita kalau dia mau masuk lorong itu dari ujung gerbang ada nenek-nenek yang ngeliatin dia, Jack. Nenek-nenek, dia visualisasiinnya sih nenek-nenek, terus ngeliatin dia. Pas udah dia jalan setengah, nenek-nenek itu jalan ngampirin dia. Entah kenapa, tiba-tiba nenek itu lari cepet ke arah dia, setelah itu dia pingsan. Udah tuh cerita tuh. Tuh gue bilang, lu lagi pusing kali. Enggak, tapi memang gue tuh ngeliat emang dia tuh bener-bener pingsan, Jack. Dari pingsan ya dibawa ke musola lah, sampai dijemput bokapnya. Udah
dan itu nggak cuma satu dua kali kejadian pingsan, ya udah pulang lah, singkat cerita selesai ceritanya. Dan ada satu kejadian, gue lagi main ke rumah temen gue nih. Ini yang membuat gue akhirnya percaya nih sama hal mistis ini nih. Walaupun nggak juga, tapi ya percaya. Jadi temen gue ini badannya tuh perawakannya kurus, Jack. Kurus, dan intinya nggak mungkin bisa ngelawan tenaga gue deh. Dia lagi galau nih, Jack, ceritanya, Jack. Galau-galau SMP lah ya, galau-galau anak-anak sekolah gitu, lagi main ke rumah temen gue. Nah, karena galau itu dia tuh kayak bengong gitu, Jack. Bengong. Itu di situ ada gua, ada teman-teman gua, dia pokoknya ada empat orangan lah. Ada teman-teman gua, dia bengong nih. Bengong. Gua bilang, "Udah, Pak, kayak cowok-cowok inilah ya, soto ya. Udah, jangan galau, jangan sedih gini. Bengong, tetap bengong. Pingsan. Pingsan. Wah, anjing, gua bilang nih, duh, nih kena lagi nih kayaknya nih. Kena lagi, pingsan, ditidurin, Jack. Pas bangun, histeris anjing. Pas bangun histeris. Gue bingung dong, bokapnya nggak ada, ya apalagi lagi galau gitu kan, gue bingung juga. Gue udah tenangin, coba baca-baca apa yang gue hafal pada saat itu, nggak ngaruh, Jack. Tetap histeris, tetap melotot, bener-bener kayak kejang dah. Sampai akhirnya gue mencoba cara terakhir, Jack. Gue naikin dia, Jack. Gue naikin dia ke atasnya dia, kayak orang pengen itulah pokoknya merkosa dia gitu. Cuma karena nggak ada cara lain, gue nggak mikir cara lain. Gue tahan, tapi kuat banget. Nggak ketahan sampai akhirnya gue kayak sadar, Fa. Namanya ya Elva lah namanya. Sadar, Fa, sadar. Udah akhirnya dia pingsan lagi. Nah, gue nggak tahu tuh maksudnya, antara gue mikir anjing nih cuma kejang-kejang nih. Pada akhirnya gue kayak nyimpulin kejang-kejang doang, kayak nggak kesurupan, nggak mungkin hal mistis, tapi kok kuat banget. Kayak dia nggak mungkin kayak gitu kan. Cuma ya balik lagi karena memang ada histori itu, akhirnya gue percaya aja lah. Dan setelah itu ya udah pulang, ya kayak gitu-gitu aja, kayak pulang, dibawa pulang sama bokapnya, ya udah selesai gitu, dijemput bapaknya selesai. Terus kayak sekolah gue juga pernah ada kesurupan massal. Tapi kalau ini juga ya itu sih, kayak menurut gue kayak mass hysteria sih, Jack. Kayak satu kesurupan. Jadi kayak nggak mungkin hal mistis. Tapi yang balik lagi, ada satu cewek yang histeris juga, tapi butuh 5-7 orang buat bisa nahan dia. Dari situ juga gue percaya. Ditambah kayak ini sih, ini tuh masih temen gue yang itu juga, karena memang kejadian mistis gue itu hampir terjadi tuh bareng dia. Kayak dia pernah pada saat itu, singkat cerita ini udah SMA nih, Jack. Udah SMA, dia sekolah di adalah SMAN Negeri 57. Terus sekolah dia intinya kesurupan nih di sekolahnya. Kesurupan di sekolahnya. Terus dia pulang ke rumah, dianterin pacarnya, Jack. Setelah dianterin pacarnya udah sampai rumah tuh, rumahnya kan pesantren ya. Dianterin pacarnya ke rumahnya, terus kayak baca-bacain dia sadar, tapi sadarnya sadar kesurupan. Kayak yang gitu-gitu, terus sambil gumam-gumam sendiri gitu. Akhirnya ditanyain lah nih sama bapaknya apa kakeknya, pas itu gue lupa. Ini siapa? Intinya dia itu penunggu sekolah itu. Dan dia nggak suka sama kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekolah itu, Jack. Jadi kayak lu kesurupan tapi bisa ngomong. Kesurupan tapi bisa ngomong, kayak ditanya. Jadi kayak, saya nggak suka ada yang inilah itulah kayak gitu, Jack. Terus pas sadar, pergi kamu, jangan ganggu anak saya gitulah. Dia nggak mau cabut, Jack. Ini beneran nggak mau cabut, dan ada satu syarat dari si setannya nih. Dia mau cabut kalau dianterin, anjing. Terus dia mau cabut kalau dianterin balik ke sekolah. Jadi dia ini kesurupan di sekolah, dibawa pulang ke rumah. Pas dibaca-bacain, ya entah project astral lah kali ya. Itu dia ngomong ke yang doain itu, gue nggak mau cabut kecuali gue dianterin balik lagi ke tempat asal dia. Dan tempat asal dia di sekolah itu. Jadi mau nggak mau, setan itu gue gak masuk akal, anjing. Cuma ini bener-bener kejadian.
Dia dikeluarin nih, singkat cerita dikeluarin lah. Temen gue langsung lemes kan, udah tidur lah, pingsan lah ya. Dikeluarin, cowoknya nganterin Jack ke sekolah. Jadi naik motor dari rumah dia ke sekolah, tapi nggak bawa siapa-siapa, tapi nganterin. Dan dia kayak ngomong sendiri, pas naik sekolah, naik ke kamar mandinya, udah selesai, dia balik lagi. Coba, masuk akal ya? Anjing. Nggak masuk akal anjing. Ya ongkir kan sekarang udah mulai ini bro, naik lah. Harga-harga Gojek, harga-harga Grab bike sekarang udah mulai meningkat lah. Iya makanya, maksud gue itu sih yang membuat gue di luar Kayak nalar goyah ya. goyah. Gimana lo ya? Iya, dan ada sih Jack, menurut gue ini, gue nggak ngelihat, ini cerita dari dia. Ya. Tapi menurut gue ini creepy banget sih Jack. Jadi dia lagi di rumah dia Jack. Jadi Ruang apa? di rumah dia. Oke. Dia lagi di kamar lah ya. Di kamar dia itu ada jendela Jack. Jadi anggaplah nih di kamar dia nih. Di depan dia ini jendela nih. Jadi di luar jendelanya itu ada pohon. Pohon gede gitu lah ya. Dia mendengar suara kayak suara cicak Jack. Sebenarnya dia nih awalnya nggak mikirin kemana-mana. Cuma suara cicak ini makin lama kok makin intens. Iya. Makin intens ya kayak, nah kayak gitu, makin intens lama-lama. Terus Dan suaranya berasal dari luar jendela dia. luar jendela Dari luar jendela, yang mengarah ke mengarah ke kamar dia. Mengarah ke pohon besar itu. pohon besar. Pohon besar itu. Nah, karena dia penasaran dan sebenarnya pada akhirnya dia menyadari ada yang nggak beres. Iya. Dia sebenarnya takut Jack. Iya. Udah kepikiran ke sana. Terus akhirnya dia coba untuk berani buka jendela itu. Nah akhirnya dia pas buka jendela, dia kaget, bener-bener nge-freeze, nge-stun lah segala macem hal-hal itu. Ternyata apa Jack? Kuntilanak anjing nangkring di pohon. Dan yang bikin gue creepy, cara dia visualisasiin kuntilanak itu lagi ngapain. Kayak gimana? Jadi dia di pohon nangkring, dia nangkring di pohon dan dengan ngotot gini. Ih anjing, itu gua bener-bener serem banget anjing. Gua pas itu sih ngeliat dia anjing tuh serem. Kayak aduh semoga nggak kejadian dah pas lagi lu sama gua gitu, pas lu sama gua, karena gua mikirin aja udah horor anjing. Tapi balik lagi, tetep gua nggak mau percaya anjing. Tetep gua nggak mau percaya hal gitu, dan lebih tepatnya ya memang gua nggak percaya sih, tapi ya adalah terjadi di sekitar kita lah gitu. Cuma gue nggak pernah merasakan langsung gitu. Oke. Nah, dalam episode ini kita sama-sama berdoa agar Aslam bisa langsung merasakan dan melihat. Amin. Amin. Listrik, ya. Tolong penonton yang katanya dukun-dukun itu, coba saya mau lihat sekali-kali coba. Takut. Coba. Aku takut. Coba dikirim lah 1-2 nggak apa-apa, gue mau lihat. Coba ya. Tapi gue juga orangnya ya mungkin Cuma sih anjing. keberuntungan gue tuh adalah gue tuh nggak pernah ngelihat langsung. Ya kalau cuma sekelibet tuh gue cuma kayak paling. Iya. Paling. Pada akhirnya gitu kan. Paling. Cuman yang gue percaya itu adalah ketakutan kita tuh bisa memproyeksikan hantu. Gitu. Benar. Jadi kayak rasa takut, rasa apa, memproyeksi hantu. Tapi kenapa kalau takut kita bisa terproyeksi sama hantu, tapi kalau kita sange, kenapa nggak terproyeksi menjadi perek ya? Maksudnya gue butuh juga gitu. Kenapa cuma ketakutan doang yang Kita butuh keahlian itu ya. Iya. Misalnya gue sange nih, aduh, pas lihat loh, Wika Salim ya, maksudnya gitu-gitu loh. Nah, gue butuh yang kayak gitu-gitu. Iya, kenapa malah yang ketakutan itu kan? Pas lagi nonton film horor, Iya. aku pas Ngeliat kuntilanak. takut gitu kan. Nggak make sense anjir. Maksudnya pas nonton bokep sange lihat apa kek siapa Relil Black, siapa Eva Elvi atau apa siapa lagi tuh Pamela Anderson ya siapa lagi. Banyak lah aja. Banyak. Miyabi ya. Iya, kenapa kita nggak melihat hal seperti itu kan? Paling nggak kan jadinya gratis ya kayak. Iya, misalnya ya oke lah kaget, cuman seenggaknya kan Kagetnya kan ngaceng deh. Kagetnya ngaceng, nggak kaget takut ya kan? Wah, bro, dagu. Ayo Islam. Sorry. Hah? Gimana, ada lagi nggak cerita horornya? Udah sih paling itu sih. Wah, ya balik lagi kita. Ya, buat yang nggak pernah melihat, nggak pernah merasakan ya sebenarnya bagus-bagus aja sih. Iya, bagus-bagus aja ya, bersyukur aja sih. Benar, dan balik ke kepercayaan masing-masing lah untuk kayak hal-hal
supernatural, mistis, bahasa Inggrisnya poltergeist, gini-gini super paranormal activity, gini-gini. Balik aja masing-masing. Kalau yang ngerasain ya udah punya teori sendiri. Ya boleh monggo. tulis di komentar loh. Kalau misalnya kayak teori gua gini loh, kalau soal hantu, soal apa ya gua nggak apa juga sih. Iya. Ya, karena ya itu, gue tuh kadang sukanya digangguin kalau di telepon ya, gue lagi di kamar, teleponan sama cewek atau sama siapa. Kadang tuh orang-orang tuh suka denger di kamar gue tuh ada orang lain, ada yang ikutan ngobrol dan bukan kayak cuman hihihi, enggak, bener-bener kayak kamu emang iya gitu-gitu Tapi loh. itu dari orang ya? Dari orang yang denger luar? Gue nggak dengar. Jadi ketika orang ngobrol sama gue sama siapa sih di kamar? Enggak, gue sendiri. Kenapa? Lu nonton film? Enggak. Emang kenapa? Ada yang ngomong Anjing. apaan? Dan itu nggak 1-2 orang? Nggak 1-2 orang, semuanya banyak. Dan nggak ngomong apaan, pas gue tanya ngomong apaan, mereka tuh lebih kayak gini. Dia nyautin apa yang lagi gue omongin. Iya, kayak misalnya, lu besok ini, kamu kenapa sih emang gitu-gitu loh. Anjing. Kayak ngomong-ngomong gitu, bukan hahaha, bukan gitu. Jadi kayak emang keserem itu ya, karena gue tahu di kamar gue ada hantu itu dan suara-suara cewek. Sekarang ini gue punya kebiasaan setiap gue lihat pojok-pojokan, dia kayak, terus gue kayak this is for you gitu. Ini buat kamu. Nah mungkin setelah itu jadinya udah nggak ada lah gitu. Ya mungkin lebih horor dia ngeliat lu sih, Jack. Iya, lebih horor dia ngeliat lu, Jack. Jatuhnya pelecehan terhadap Iya, hantu, ya kan? Ya, benar juga sih. Iya. Ya oke lah, Slam, thank you nih sudah Oke, mampir siap. ke Mahaku Takut di Sudu Kecil TV. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk saksikan terus Mahaku Takut di channelnya Sudu Kecil TV setiap hari Kamis setelah maghrib. Stay tune, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe bersama gue Diku sebagai Mbah Dukang di Nada Aslam. Anjay. Asisten Sampai Mbah jumpa Dukang. lagi di Mahaku Takut.